Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, setelah minggu kemarin kita bahas tentang pengertian negara, hari ini kita akan bahas tentang unsur-unsur negara. Jadi suatu organisasi dalam masyarakat baru dapat dikatakan sebagai negara apabila sudah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah adanya wilayah ya atau daerah tertentu. Yang kedua adalah ada penduduknya atau rakyatnya. Yang ketiga ada pemerintah. Yang keempat kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Yang kelima adalah pengakuan dari negara lain. Nah, kelima unsur ini harus dipenuhi oleh suatu negara sebagai subjek dalam hukum internasional. Artinya suatu negara yang akan mengadakan hubungan dengan negara lain dan dianggap sebagai subjek hukum internasional apabila memenuhi 5 unsur-unsur tersebut. Nah, sementara Oppenheim dan Lauterbach di sini memiliki pandangan yang berbeda karena Oppenheim dan Lauterbach ini tidak memandang unsur-unsur negara dalam kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Nah, tetapi dari segi organisasi negara atau hukum tata negara. Nah, menurut Oppenheim dan Lauterbach di sini unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi masyarakat agar dapat disebut sebagai negara adalah yang pertama pasti harus ada rakyatnya. Yang kedua ada daerah atau wilayah negara harus ada. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi menurut Lauterbach dan Oppenheim 3 unsur ini itu sudah cukup ya, merupakan unsur pokok atau syarat mutlak. Artinya ketiga syarat ini harus terpenuhi secara lengkap untuk adanya suatu negara. Apabila salah satu saja unsur tidak terpenuhi, maka negara itu dianggap tidak ada. Karena ketiga unsur ini merupakan syarat mutlak atau utama yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara. Nah, ketiga unsur ini disebut sebagai syarat konstitutif atau syarat pembentuk. Nah, sebenarnya selain ketiga unsur ini masih ada satu unsur lagi atau satu syarat lagi ya dalam rangka mengadakan hubungan dengan negara lain, yaitu pengakuan oleh negara lain. Namun unsur yang keempat ini bukan sebagai unsur konstitutif atau unsur pembentuk, namun hanya sebagai unsur deklaratif saja. Unsur yang pertama adalah rakyat. Siapakah rakyat itu? Jadi rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat yang heterogen dan memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, rakyat di sini adalah unsur terpenting dari negara. Kenapa? Karena tidak ada satupun negara itu yang berdiri dengan sendirinya tanpa ada keinginan dan tindakan dari rakyat. Jadi ada keinginan rakyat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, maka berdirilah suatu negara. Nah, dalam kehidupan bernegara, rakyat mempunyai kepentingan terhadap negara karena rakyat di sini mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara, mempertahankan negara, serta memajukan perkembangan negara. Nah, dalam rangka pembangunan, rakyat mempunyai peranan yang sangat penting ya, karena rakyat di sini sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Nah, sebagai subjeknya, rakyatlah yang bertindak sebagai pelaku pembangunan di bawah koordinasi pemerintah ya. Jadi rakyat yang melakukan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya sebagai subjek. Nah, sebagai objeknya, rakyatlah yang dijadikan sasaran dalam pembangunan karena rakyat yang akan dimakmurkan oleh pemerintah. Jadi tujuan negara adalah memberikan kemakmuran seluas-luasnya untuk rakyat. Pemerintah memberikan kemakmuran seluas-luasnya untuk rakyat. Dalam pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi rakyatlah sebagai objek pembangunan. Nah, berbicara tentang rakyat, ada 3 istilah yang erat kaitannya dengan rakyat. Yang pertama adalah rumpun, yang kedua adalah bangsa, yang ketiga adalah nasi.
Yang pertama adalah rumpun. Jadi rumpun itu adalah sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri jasmani yang sama. Itu rumpun, misalnya warna kulitnya sama, rambutnya sama, sama-sama keriting, sama lurus, kemudian bentuk badannya sama, tinggi atau pendek, bentuk mukanya dan sebagainya, itu dinamakan rumpun, mempunyai ciri-ciri jasmani yang sama. Kemudian istilah yang kedua yang sama dengan rakyat adalah bangsa. Jadi bangsa adalah sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai persamaan kebudayaan. Nah, jadi kalau bangsa itu mempunyai persamaan kebudayaan, misalkan punya bahasa yang sama, adat yang sama, kebiasaan yang sama, agama, dan lain-lain. Kemudian istilah yang ketiga adalah nasi. Jadi nasi itu sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai satu kesatuan politik yang sama, seperti itu, mempunyai ideologi yang sama, itulah nasi. Jadi ketiga unsur ini, rumpun, bangsa, dan nasi ini merupakan istilah yang erat katanya dengan rakyat. Unsur yang kedua adalah wilayah negara. Nah, selain rakyat, wilayah ini juga merupakan salah satu unsur utama dalam negara. Mengapa? Karena wilayah ini merupakan tempat rakyat menetap, tempat rakyat untuk tinggal, untuk bekerja, untuk tidur, untuk mencari makan, dan lain sebagainya, dan juga merupakan tempat pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, kemudian dalam wilayah itu dibangunlah berbagai organisasi pemerintahan dan juga lembaga-lembaga pemerintahan untuk memudahkan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan negara dan juga meneruskan kehidupan negara serta mensejahterakan rakyat. Jadi wilayah ini tempat untuk bernaung, beraktivitas, memenuhi kebutuhan pribadi sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan, dan juga sebagai warga dari suatu negara. Nah, pada umumnya wilayah suatu negara ini meliputi daratan, lautan, dan udara. Namun ada juga negara yang tidak punya lautan ya, misalnya Swiss. Wilayah negara yang pertama adalah daratan. Jadi daratan suatu negara itu terdiri dari daerah permukaan bumi dan di dalam tanah permukaan bumi dalam batas-batas tertentu ya. Di dalam tanah permukaan bumi itu maksudnya terkandung emas, kemudian minyak, barang tambang, gas, dan lain sebagainya, itu termasuk merupakan wilayah suatu negara ya. Nah, jadi rakyat dan lembaga-lembaga pemerintahan itu pada umumnya menetap dan melakukan kegiatannya itu di wilayah daratan. Jadi kekuasaan yang dimiliki negara itu meliputi seluruh wilayah negara termasuk daratan ya. Oleh karena itu, apabila ada warga negara asing atau pihak lain memasuki daerah daratan suatu negara, itu harus memperoleh izin dari negara tersebut. Nah, apabila tidak mendapatkan izin, maka akan dianggap sebagai pelanggaran dan negara dapat bertindak secara hukum ya. Misalkan kalau keluar negeri itu harus mempunyai paspor, harus mempunyai visa, itu sebagai izin untuk memasuki wilayah negara lain. Wilayah negara yang kedua adalah lautan. Jadi lautan ini mempunyai peranan yang penting ya dalam suatu negara, baik dalam bidang pertahanan, keamanan, dan juga perdagangan. Membicarakan tentang laut, ada dua konsepsi yang bertentangan. Yang pertama adalah res nullius. Apa itu res nullius? Jadi res nullius adalah suatu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada pemiliknya. Karena itu laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan konsepsi yang kedua adalah res communis. Apa itu res communis? Yaitu suatu konsepsi yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia. Karena itu tidak bisa diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Dalam praktek kenegaraan yang berlaku sekarang ini, kedua konsepsi tersebut yaitu res communis dan res nullius sama-sama digunakan dalam batas-batas tertentu. Artinya
bagian laut tertentu yang berbatasan dengan wilayah daratan suatu negara dapat dianggap sebagai bagian wilayah negara tersebut dengan batas-batas tertentu. Nah, sedangkan laut yang jauh dari daratan suatu negara dapat dianggap sebagai laut bebas dan dimiliki bersama. Nah, laut yang dimiliki atau termasuk wilayah satu negara disebut dengan laut teritorial. Sementara lautan yang di luar laut teritorial disebut dengan lautan terbuka atau laut terbuka. Sehingga apabila pihak lain ya atau warga negara asing atau warga negara lain itu tidak berhak memasuki wilayah teritorial atau laut teritorial suatu negara tanpa seizin negara tersebut. Nah, apabila mereka memasuki wilayah teritorial suatu negara tanpa izin, maka hal ini merupakan suatu pelanggaran. Terus sebenarnya berapa Bu batas laut teritorial jauh dekatnya laut teritorial suatu negara itu? Nah, beberapa negara ini mengusulkan agar perairan teritorial itu diperlebar menjadi 12 mil, dan salah satu negara yang menganut lebar laut teritorial sepanjang 12 mil adalah Indonesia sejak diumumkannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Wilayah negara yang ketiga adalah udara. Jadi udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Nah, kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu diatur dalam perjanjian yang diadakan di Havana pada tahun 1928 yang menentukan bahwa tiap-tiap negara itu berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Artinya, pesawat suatu negara boleh melakukan penerbangan di negara lain hanya seizin negara tersebut atau dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, unsur konstitutif dalam pembentukan negara yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi pemerintah itu merupakan memegang peranan yang penting dalam kehidupan negara, karena pemerintahlah yang berwenang untuk merumuskan, membuat kebijakan, kemudian melaksanakan aspirasi-aspirasi rakyat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pemerintah di sini juga harus mempunyai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, dan menertibkan serta melancarkan pemerintahan negara. Nah, sebenarnya apa sih pemerintah itu? Apa itu pemerintah? Di pemerintah adalah seseorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya atau gabungan dari seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, sedangkan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Nah, jadi pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah tersebut ditaati oleh rakyatnya dan dapat melaksanakan ketertiban hukum dalam negara sehingga kesejahteraan terjamin. Sedangkan pemerintah yang berdaulat keluar adalah pemerintahan negara itu mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan pihak lain. Unsur pembentukan negara yang keempat adalah pengakuan dari negara lain yang berdaulat. Nah, pengakuan dari negara lain yang berdaulat ini tidak merupakan syarat mutlak akan adanya suatu negara, tetapi hanya bersifat unsur deklaratif saja. Artinya hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara di suatu wilayah tertentu. Nah, apabila suatu negara itu telah memenuhi syarat konstitutif seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu adanya wilayah, ada rakyatnya, kemudian ada pemerintah yang berdaulat, maka tanpa ada pengakuan dari negara lain pun negara itu tetap berdiri. Misalkan negara Indonesia yang sudah berdiri sejak diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, walaupun baru mendapatkan pengakuan dari negara Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Contoh lain, negara Amerika Serikat. Nah, negara Amerika Serikat ini sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 14 Juli 1776. Dan sejak saat itu, negara Amerika Serikat sudah terwujud. Namun, meskipun
Inggris baru mengakui pada tahun 1873. Nah, sebenarnya pengakuan ini lebih merupakan masalah politik daripada masalah hukum. Jika satu negara baru mendapatkan pengakuan dari negara yang berdaulat, maka akan mempunyai kemampuan untuk menaati kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, dan mereka menganggap wilayah yang diakuinya sebagai satu anggota masyarakat internasional. Nah, pengakuan dari negara lain itu terdiri dari dua macam, itu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Nah, apa sih pengakuan de facto itu? Jadi pengakuan de facto adalah pengakuan menurut fakta atau kenyataan bahwa di atas suatu wilayah tertentu itu telah berdiri suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum internasional. Nah, pengakuan de facto ini seringkali merupakan awal dari pengakuan de jure. Misalnya, Inggris itu mengakui pemerintahan Soviet secara de facto sejak tanggal 16 Maret 1921. Tapi baru pada tanggal 1 Februari 1924 mendapatkan pengakuan de jure. Nah, sedangkan menurut Bagirmanan, keberadaan negara sebagai kenyataan itu tidak digantungkan pada kemampuan berhubungan dengan negara lain. Namun yang lebih utama adalah mampu menjalankan pemerintahan secara efektif di wilayah negara tersebut. Demikian teori terkait unsur-unsur negara. Nah, teori ini nanti bisa digunakan sebagai pisau analisis apabila ada permasalahan atau problem ketatanegaraan ya. Misalkan ada pernyataan bahwa telah berdiri negara di wilayah A. Nah, apakah negara tersebut itu sudah memenuhi unsur-unsur ini sehingga bisa dikatakan sebagai negara? Nah, ini bisa digunakan ya teori ini. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.